Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus pengusaha, kursus masa kini bersama saya Fauzi Nugraha. Sedikit berkenalan, nama saya Fauzi Nugraha atau teman-teman biasanya panggil saya Koji ataupun Denny. Saya lahir 30 tahun yang lalu, 8 Maret tahun 87. Untuk pendidikan, saya pendidikan terakhir lulus di Politeknik Negeri Bandung tahun 2008 silam, jurusan Manajemen Pemasaran. Adapun kesibukan saya sehari-hari, saya aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan, yayasan maupun sekolah SMP yang sedang kami rintis tahun sekarang, dan juga silakan beberapa pengalaman dapat dibaca sama para hijabpreneur. Adapun materi kursus online yang akan kita sharing selama 1 tahun ini, namun untuk materi kita hanya punya 16 kali pertemuan, 16 minggu. 16 minggu itu sekitar 4 bulan ya. Adapun 8 bulan berikutnya ini hanya berupa coaching ataupun mentoring bagaimana progres bisnis rekan-rekan hijabpreneur. Ini materi ini sudah saya share di grup, silakan dipelajari dari mulai potensi bisnisnya akan kita sharing sampai bagaimana strategi penjualan di Facebook, di Instagram, jurus-jurus closing, sampai membuat toko online nanti eh, akan kita sharing dan sampai menjadikan website halaman 1 Google atau biasa dikenal Search Engine Optimizer. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, untuk mengikuti pelatihan ini ada kuncinya. Yang pertama yaitu tawakal padanya. La haula wala quwata illa billah. Kita tawakal apapun yang kita lakukan itu merupakan kehendaknya, ridhonya, dan qadar yang telah digariskan. Kalau kita berhasil, kita tidak sombong karena merupakan qadar yang di atas. Ketika kita gagal, kita tidak putus asa. Itu manfaatnya tawakal. Dan tawakal ini merupakan kekuatan terbesar yang ada di dunia ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, kuncinya yaitu praktek, praktek, praktek. Jadi jangan sampai ada pertanyaan sebelum praktek. Para hijabpreneur, tolong praktek dulu, kerjakan dulu yang telah kita ajarkan, baru nanya. Jangan sampai nanya dulu. Kebanyakan nanya, akhirnya nggak jalan-jalan. Maka kuncinya yaitu praktek, praktek, praktek. Kunci yang ketiga yaitu sabar dalam proses. Jangan cepat mengeluh, cepat putus asa. Aduh, saya gaptek, saya nggak bisa. Aduh, saya mentok nih. Aduh, error. Aduh, gimana? Sabar. Terus. Dicoba lagi, dicoba lagi. Dan tidak takut salah. Jangan takut, aduh, laptopnya nanti ngeheng, rusak, kena virus. Jangan takut. Pokoknya coba aja dulu. Pol-polnya nanti laptopnya error, laptopnya ngeheng, itu bisa diinstal ulang, gampang. Yang penting kita sudah belajar. Dan yang terakhir, kuncinya itu ngulik dan sharing. Selain yang kita ajarkan, silahkan diulik lagi, dicoba lagi yang lainnya, fitur-fitur yang lainnya mungkin ada. Nah, nanti ketika sudah berhasil menemukan sesuatu yang baru, sharing sama teman-teman di grup yang lainnya. Saya udah nemuin ini nih, saya udah nemuin ini nih. Silahkan kita belajar sama-sama, karena saya juga di sini masih belajar, sama-sama belajar, belum sempurna, belum jago-jago amat. Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi kuncinya tawakal, praktek, sabar, dan ngulik. Mudah-mudahan pelatihan kita ini berjalan aman, selamat, lancar, dan barokah sampai terakhir. Dan sukses bisa mengantarkan para hijabpreneur ini menjadi pengusaha yang sukses sesuai dengan targetnya masing-masing. Nah, kita langsung saja membahas peluang bisnis hijab di Indonesia. Sebesar apa sih peluangnya? Segede apa sih peluangnya?
Oke, kita mulai saja. Rekan-rekan hijabpreneur, kita sudah memasuki pasar ASEAN yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Apa sih MEA? Kalau gampangannya, MEA ini pasar bebas, orang Thailand bebas berjualan di Indonesia, dan sebaliknya orang Indonesia bebas jualan di Thailand, di Singapura, di Malaysia, di Vietnam, itu bebas. Tidak ada batasannya. Nah, makanya jangan kaget kalau beberapa tahun ke depan ini ada tukang mie baso yang dari Malaysia mungkin, tukang kue tiao dari Vietnam. Nah, itu kita jangan aneh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada dua pilihan. Yang pertama, berkompetisi sesama pengusaha Indonesia atau berkolaborasi. Kalau gambarannya, pasar ASEAN ini adalah ikan. Yang asalnya ikannya misalnya kalau di Indonesia ini satu kolam, dengan adanya pasar ASEAN jadi satu laut. Pasarnya begitu luar biasa banyak. Nah, yang harus dilakukan apa? Apakah seperti gambar yang pertama, kita masing-masing punya apa itu namanya? Punya pancingan masing-masing, kita berkompetisi satu dan yang lainnya, atau berkolaborasi seperti gambar yang kedua ini. Ini gambar yang kedua, berkolaborasi, kita sama-sama kita bikin suatu cara bagaimana mengepung si ikan ini agar ikan ini bisa kita ambil bareng-bareng, hasilnya lebih banyak lagi. Kalau saya setujunya berkolaborasi, kita bahu-membahu bekerja sama dengan sesama pengusaha Indonesia, ya sampai saling sikut, saling menjatuhkan. Nah, seperti halnya di grup ini, di Hijabpreneur ini, kita bahu-membahu. Potensi-potensi apa yang ada di masing-masing daerah, ayo kita garap bareng-bareng. Oke, dapat dipahami ya? Nah, dan sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus hijab? Kenapa nggak comro? Kenapa nggak mie ayam? Kenapa nggak tas? Nah, jawabannya yang pertama, karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Indonesia salah satu negara muslim terbesar. Kalau hitungannya, datanya ada 205 juta penduduk Indonesia yang beragama muslim. Kalau persentasenya 88% itu penduduk Indonesia adalah muslim semua. Nah, ini adalah pasar yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat besar. Yang kalau tidak dimanfaatkan ini sangat-sangat apa ya? Kayak ada peribahasa kita mati di tengah-tengah tumpukan beras. Nah, kita ini di dalam pasar yang potensial, tapi kita malah jadi korbannya. Kita mati di tengah-tengah tumpukan keju. Sangat aneh kalau kita tidak memanfaatkan pasar yang besar ini. Nah, selain itu, Indonesia salah satu trendsetter fashion muslim di dunia. Indonesia sudah menjadi trendsetter muslim. Kalau menurut pemerintah, targetnya tahun 2020. Tapi kalau menurut Rani Hatta, seorang desainer ini, Indonesia sudah kok jadi kiblatnya. Buktinya di mana-mana pada suka fashion Indonesia, di mana-mana laku produk Indonesia. Nah, makanya apa yang kita jual ini akan semakin mudah dijual ke luar negeri. Nah, alasan yang ketiga, kenapa sih kita harus berbisnis hijab? Ini, nah, mungkin ibu-ibu di sini yang ada yang kenean ya. Para muslimah cenderung mengkoleksi hijab. Jadi bukan membeli karena butuh, tapi mereka mengkoleksi. Ada corak baru, oh beli ah. Walaupun di rumahnya udah banyak. Ada warna baru, oh beli. Oh saya belum punya warna ini, karena saya punya baju warna ini, saya belum punya warna ini. Oh ini ada model baru, oh beli lagi, oh beli lagi. Hampir satu minggu bisa berapa kali beli. Nah di sini ibu-ibu silahkan lihat lemarinya, tumpukan kerudungnya, ada berapa tumpuk. Kalau dihitung ada berapa puluh atau berapa ratus. Walaupun itu tidak dipakai semua, tapi faktanya itu kan dibeli. Nah, ini merupakan potensi. Dengan sebegitu hausnya
muslimah Indonesia akan kerudung, seperti halnya kerudung itu beli apa ya? Beli kacang kali ya. Beli kacang, ada kacang rasa baru dibeli lagi, kacang rasa baru dibeli lagi. Nah, ini harus kita manfaatkan bersama potensi ini. Nah, selain itu, ada data bahwa tren hijab syar'i meningkat beberapa tahun terakhir. Kita lihat acara-acara di TV, banyak yang membahas tentang hijab, tentang fashion muslim. Ini artinya trennya semakin ke sini semakin bertambah. Orang-orang, para muslimah semakin tahu tentang pentingnya memakai hijab. Dan bahkan semakin ke sini hijabnya semakin syar'i, semakin panjang-panjang, bagus-bagus. Nah, ini harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain di luar negeri. Nah, ada data dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Perindustrian dan Perekonomian. Ini ternyata industri fashion menyumbang hampir 7 miliar dolar. Dolar Amerika ini ya, bukan dolar mana-mana. Dan mengalami peningkatan 2-3% dari sisi ekspor. Dan fashion busana muslim menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat. Ini sokoknya, ini tulang punggungnya yaitu fashion busana muslim. Menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Sangat luar biasa. Fashion Indonesia ini diterima di luar negerinya sangat-sangat antusias. Nah, dari penjelasan saya tadi di atas, ada 3 pertanyaan buat para hijabpreneur. Yang pertama, apakah kita akan menjadi pemainnya? Apakah kita akan menjadi korbannya? Apakah kita akan menjadi penonton? Kalau kita menjadi pemain, kita terjun dalam bisnis hijab ini, bisnis fashion muslim ini. Atau cuman jadi penonton, lihat si A udah berhasil, ada merek bagus, ini industri fashion Indonesia diterima di Arab Saudi, ini, jadi penggembira saja, jadi penonton, atau malah jadi korban. Maksud korban di sini tanda kutipnya itu ya kita sebagai konsumen, kita yang dicekokin sama pengusaha-pengusaha hijab. Nah, insya Allah yang sudah action menjadi hijabpreneur ini sudah memutuskan menjadi pemain. Kita menjadi pemain-pemainnya pengusaha hijab di tanah air ini. Mudah-mudahan kita bisa berhasil sama-sama, bisa sukses sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain alasan-alasan tadi, kalau tadi kan sifatnya lebih ke potensi pasarnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dari sisi internal bisnisnya. Kenapa harus berbisnis di bidang hijab? Alasan yang pertama yaitu modalnya. Modal yang dibutuhkan nggak besar-besar amat, cukup 1 juta, 2 juta, ataupun belas-belas juta kita sudah menjadi pemain hijab. Nggak seperti halnya bisnis lain yang perlu ratusan juta, bahkan miliaran untuk menjadi pengusaha bisnis tersebut. Yang kedua, pasarnya luas, tidak dibatasin umur. Bisa kita targetnya ke anak-anak, bisa ke remaja, bisa ke mahasiswa, bisa ke dewasa, ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak. Jadi pasarnya ini luas, berbagai kalangan. Dan selanjutnya, resikonya kecil ya. Saya katakan kecil karena si hijab ini nggak ada istilahnya basi. Kalaupun basi yaitu modelnya aja udah ketinggalan. Tapi tidak seperti halnya kita jualan kuliner misalnya. Kita jualan kuliner, pagi-pagi masak, siang dijual, kalau tidak laku besoknya paling diangetin. Besoknya lagi kalau tidak laku nggak bisa jual karena udah basi. Nah, kalau di hijab ini kita bisa kalau minggu ini tidak terjual, bisa dijual lagi di minggu selanjutnya ataupun di bulan selanjutnya.
Selain itu untungnya besar. Nah, ini yang disukain sama ibu-ibu ya. Untungnya gede, resikonya kecil. Bisnis hijab ini untungnya dari mulai 20% sampai 200%. HPP-nya dari mulai 40.000, 30.000, yang 40.000 ini minimal dijual 60.000. Berarti untungnya udah berapa tuh? Hampir 30%-an. Belum lagi kalau kita mereknya sudah terkenal, yang harga 40.000 bisa dijual sampai 100.000, 120.000. Nah, ini alasan-alasan yang dari sisi bisnisnya. Modalnya kecil, pasarnya luas, risikonya kecil, untungnya besar. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan tidak berbisnis hijab. Oh Kang, tapi kan pesaingnya banyak. Yes, banyak. Kita lihat di Instagram, di internet, di Facebook, sudah banyak yang berjualan hijab. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, oh pesaingnya banyak, kita nggak kebagian. Salah itu. Harusnya kita berpikir, karena pasarnya potensial ini, maka orang-orang banyak yang minat. Seperti halnya kalau banyak gula, pasti di situ banyak semutnya. Nah, artinya pasarnya itu sangat-sangat potensial. Orang berebutan untuk mengambilnya, karena pasarnya banyak. Tenang aja, karena pasarnya banyak, walaupun pemainnya banyak. Dan ibu-ibu, para hijabpreneur nunggu banyak atau banyak banget? Mungkin sekarang banyak ya, tapi kalau 2 tahun, 5 tahun ke depan, mungkin banyak banget. Ya nunggu sekarang atau nanti? Ya sekarang dong, karena pasarnya masih terbuka. Masih belum ditutup, pasar belum tutup ya. Nggak ada istilahnya pasar tutup. Nah, terus, rezeki tidak pernah tertukar. Mungkin para hijabpreneur ini sering ke pasar, di situ di pasar itu ada tukang beras sama tukang beras berdampingan, sampai berapa puluh tukang beras berdampingan, tapi semuanya bisa naik haji semua. Ya artinya rezekinya tidak tertukar. Walaupun jualannya jenisnya sama, konsumennya hampir sama, di tempat yang sama, itu semuanya kena kebagian rezekinya. Ya kita juga hijab, walaupun jualnya hijab, prospeknya sama, ke orang-orang yang sama, tapi insya Allah rezekinya akan datang. Maka jangan takut, jangan pesimis, jangan suudon duluan, walaupun banyak pesaing, kita terus ikhtiar. Oke, kita lanjutkan. Nah ini saya akan jelaskan gambaran alur bisnis. Nanti untuk gambaran kita terjun di dunia ini. Yang pertama, alur bisnis. Alur bisnis itu rangkaian tahapan produk itu dari produsen ke tangan konsumen itu seperti apa alurnya. Yang pertama memproduksi yaitu konveksi. Sebuah konveksi ini adalah tukang jahit lah. Tukang jahit, tapi biasanya banyak, terdiri dari beberapa tukang jahit atau berpuluh-puluh tukang jahit. Konveksi ini biasanya memproduksi, menjahitkan pesanan dari si pemilik merek. Ya. Nah, pemilik merek ini kadang ada yang punya konveksi sendiri, kadang tidak punya. Kenapa memilih tidak punya konveksi sendiri? Biasanya karena alasannya yang pertama modal. Untuk modalnya kalau bikin konveksi harus invest mesin dan juga dia harus invest barang dagangannya. Artinya dia pusingnya dua kali. Nah, konveksi ini juga biasanya jarang yang memiliki merek sendiri. Kenapa? Karena energinya sudah kehabisan di proses produksi. Proses produksi itu lumayan panjang. Ibu-ibu dari mulai pemilihan bahan, pemotongan, bikin pola, jahit, finishing, terus udah finishingnya banyak, ada finishing kasih mote dan lain-lain, packing, sampai labeling, pengiriman. Nah, biasanya konveksi tidak mau pusing, dia cuma nerima orderan dari pemilik merek, dan juga biasanya kebanyakan konveksi nerima jahitnya saja.
Yang pemilik merek belanja sendiri, terus dijahitnya di konveksi, setelah beres jahitannya, finishingnya dibalikin lagi ke pemilik merek. Standarnya seperti itu. Tapi ada juga pemain-pemain yang menengah, dia punya konveksi sendiri dan juga merek sendiri. Nah, dari pemilik merek ini, saya khususnya para hijabpreneur di sini, ya saya katakan semuanya pemilik merek semua. Nah, dari pemilik merek ini, barang ini dijual biasanya ke distributor, kalau partainya besar ya. Misalnya kalau barangnya nilainya ratus-ratus juta, dia daripada capek-capek di ecer jual satuan, lama ngejualnya dan juga ribet, biasanya pemilik merek ini nyari distributor. Distributor ini belinya sekali banyak. Misalnya sekali beli nominal 20 juta, 30 juta. Dia dapat potongan harga yang lumayan, biasanya 30-40%. Nah, dari distributor ini, kalau langsung diecer, repot biasanya, nah dia nyari lagi reseller. Reseller ini biasanya jualnya, belanjanya kodian. 1 kodi, 2 kodi, itu pun beda-beda motif. Dari reseller ini, ada juga yang nyari dropshipper dulu. Nah, yang dropshipper ini biasanya mungkin udah pada tahu ya yang dimaksud dropshipper. Dropshipper ini dia tidak memiliki merek dan tidak memiliki produk. Dia hanya calo saja menjualkan ke orang. Nah, tapi ketika dikirim minta nama pengirimnya atas nama dirinya sendiri. Nah, kalau reseller ini belanja dulu, dia nyetok barang dulu baru dijual. Kalau dropshipper istilahnya calo lah. Dan akhirnya di tangan konsumen. Nah, ini dari rangkaian dari konveksi ke konsumen ini ada 6 tahapan. Ini secara normalnya ya. Tapi kadang ada juga dari pemilik merek langsung jual ke konsumen langsung, bisa. Dan mungkin pertimbangannya agar karena ini online, ada sistemnya, jadi jualnya lebih mudah karena ada sistem dan juga bisa untungnya lebih besar daripada dibagi ke distributor, ke reseller, ke dropshipper, untungnya mending buat pemilik merek sendiri. Dan juga ada juga yang pemilik merek sekaligus distributor, sekaligus dia reseller juga ada. Nah, kalau para hijabpreneur silahkan mau main di mana. Kalau sekarang saya bisa katakan semuanya pemilik merek semua. Dari pemilik merek ini mau langsung dijual ke konsumen, atau misalnya, saya mau nyari reseller aja, ya silahkan. Bagaimana strateginya masing-masing. Atau saya mau misalnya jadi dropshipper, ya silahkan. Nah, ini beberapa success story yang berhasil kita himpun. Yang pertama, ini ada Anaya Hijab. Anaya Hijab ini katanya diliput dari detik.com, berawal iseng-iseng wanita ini raup 60 juta per bulan dari bisnis hijab. Ini iseng-iseng ya, gimana apalagi serius. Nah, baru 11 bulan omset mencapai 60 juta per bulan. Bisa dihitung kalau misalnya dia ngambil sedikitnya 20% saja, berarti keuntungan bulanannya hampir 12 juta per bulan. Luar biasa ya. Yang kedua, kata Ivan Gunawan, Igun ya, bisnis hijab untungnya edan-edanan. Maksud edan-edan ini bisa nyampe margin 200%. Dia bikin 50.000, dijual 100.000. Dijual 150.000. Edan-edanan. Dan ini laku juga. Dan yang ketiga, Vanilla Hijab. Mungkin sudah pada tahu, ini adik kakak, dia bisnis dari nol dengan modal 0 rupiah, 2 kakak beradik, sukses berbisnis hijab. Ini bisa dilihat di akunnya, tanpa modal, dia jual ribuan hijab dalam waktu beberapa jam saja. Nah, ini bisa dipelajari trik-trik pemasarannya nanti. Oke,
Ini mungkin bisa membuat ngiler ya para hijabpreneur. Saya kapan? Mudah-mudahan saya lebih dari itu. Amin, saya doakan. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh dulu aja deh. Kita hitung-hitungan yang gampang. Nah, sekarang kita lihat potensi dari masing-masing hijabpreneur ya. Silahkan ibu-ibu cek Facebook, Instagramnya. Silahkan dihitung teman Facebook dan Instagram atau Twitternya ini berapa. Silahkan dibuka dulu, santai saja. Jumlah teman wanita. Nggak usah dihitung satu-satu ya, dikira-kira aja. Kalau misalnya temannya, misalnya yang di Facebook 1000, di Instagram 1000, 2000, oh saya nggak punya Twitter, oke, nggak apa-apa 2000 temannya. Ya kita rata-ratakan, misalnya persentase yang wanitanya, misalnya 75%, misal karena ibu-ibu kebanyakan temannya wanita, 75% berarti 1.500 teman di Facebook dan IG yang wanita. Oke, tulis ya. 1.500 teman wanita. Nah, misalnya tiap wanita ini misalnya rata-rata setahun beli 2 aja. Kadang kan ada yang beli tiap bulan, ada yang beli tiap minggu. Ya kita rata-rata lah. Misalnya dia beli cuma lebaran aja, lebaran sama tahun baru misalnya. Dia cuma beli 2 yang rata-ratanya 50.000. 2 which is rata-rata 50.000, berarti tiap orang mengeluarkan uang 100.000 ya. Nah, dari 100.000 ini kita hitung potensi omset tahunan. 100.000 kali tadi temannya berapa? Teman wanitanya misalnya 1.500. Berarti 1.500 kali 100.000 berapa? 1.500 kali 100.000. 1.500 kali 100.000. Kalau nggak salah 150 juta ya. 150 juta kalau temannya 1.500. Oke. 150 juta per tahun. Itu potensi omset tahunannya. Nah, sekarang berapa laba bulanannya kalau misalnya ambil profit 25%? Nah, omsetnya 150 juta. 150 juta dibagi 12, artinya sekitar 115 jutaan ya. 150 juta, 12 juta. 12 jutaan, kurang lebih 12 juta omset bulanannya. Labanya berapa? Labanya 25%. Nah, jadi kalau 25% dari 12 juta, itu sekitar 3 jutaan per bulan labanya. Nah, silakan yang ibu-ibu masing-masing menghitung berapa laba bulanan, potensi laba bulanan dari teman-teman Facebook yang sekarang saja. Belum nanti gimana caranya tambah teman, tambah follower, gimana promosi jor-joran, gimana biar keluar di Google. Itu beda lagi. Yang pasti lebih dari 1.500 orang yang tadi. Sudah dihitung? Luar biasa ya. Ya, itu sebagai motivasi saja. Nah, jadi kesimpulannya silahkan ditulis dari paparan pertama sampai barusan yang bisa para hijabpreneur simpulkan beberapa poin diantaranya silahkan ditulis dalam buku catatannya agar tidak lupa poin-poin apa saja yang bermanfaat menjadi catatan-catatan.
Silakan ditulis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.